Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Risti Yasmin Bonita akan membahas mengenai pembelahan sel. Seperti yang diketahui bahwa manusia adalah organisme yang tersusun dari sel eukariotik dan bersifat multiseluler. Multiseluler artinya tersusun dari banyak sekali sel. Dan pembelahan sel ini bertujuan untuk mempertahankan komposisi sel yang tersusun dalam tubuh kita dan juga untuk tujuannya adalah regenerasi sel dan juga untuk bertumbuh dan berkembang. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ada dua, yaitu ada definisi dan perbedaan sel secara mitosis dan meiosis, kemudian ada siklus pembelahan sel baik secara mitosis dan meiosis. Kita masuk ke definisi dan perbedaannya. Mitosis adalah mekanisme pembelahan sel somatis secara normal dan menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom materi genetik yang sama atau identik. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa tujuan dari pembelahan sel itu yang pertama tentunya untuk memperbanyak sel, kemudian untuk tumbuh dan berkembang, mengganti sel yang rusak, beregenerasi, dan membentuk individu baru. Seperti yang dilihat pada gambar di sebelah kanan ini adalah diagram bagaimana sel itu mengalami pembelahan secara mitosis. Yang di sini adalah sel parentalnya atau sel indukannya mengalami replikasi terlebih dahulu. Kemudian ini adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan dan dengan materi genetik yang sama persis dari sel parentalnya atau sel indukannya. Kemudian untuk meiosis itu biasanya terjadi pembelahan pada sel germinal dalam alat reproduksi. Proses dari pembelahan sel meiosis itu jadi dari satu sel kelamin diploid yang nantinya akan menghasilkan 4 sel kelamin haploid yang memiliki jumlah kromosom separuh dari kromosom indukannya. Jadi bisa dikatakan bahwa pembelahan sel meiosis ini selnya bertambah banyak, namun materi genetik yang dibawa itu akan mengalami pengurangan separuh dari kromosom parentalnya. Makanya selain meiosis ini juga memiliki definisi yaitu pembelahan reduksi. Dan tujuan dari pembelahan sel meiosis ini untuk mendapatkan individu yang memiliki jumlah kromosom yang normal, namun ada peran dari induk parentalnya, sel parental yang berasal dari ayah dan ibunya. Di sini ada gambaran diagramnya dari pembelahan sel secara meiosis. Yang di sini ada sel indukannya, kemudian mengalami replikasi, dan di sini adalah pembelahan selnya. Ini bisa dikatakan adalah meiosis tingkat 1. Nah, di sini kita melihat ada dua sel anakan hasil dari meiosis tingkat 1. Kemudian, dari masing-masing anakan sel ini akan mengalami pembelahan sel kembali. Dan ini adalah meiosis tingkat 2. Hasil dari meiosis tingkat 2 ini, selain selnya bertambah banyak, menghasilkan dua sel anakan, namun materi genetiknya ini akan mengalami pengurangan. Selain mengalami pengurangan, di meiosis ini, materi genetiknya itu memiliki variasi yang berbeda dari sel parentalnya atau sel indukannya. Kita masuk ke siklus pembelahan sel. Secara garis besar, fase siklus sel ini ada dua. Yang pertama mitosis atau meiosis, ini pembelahan selnya. Kemudian yang kedua ada interfase. Interfase ini adalah interval antara akhir mitosis atau meiosis hingga mitosis atau meiosis berikutnya. Dan interfase ini menghabiskan 95% waktu dari siklus sel tersebut. Dan interfase ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti hormon dan growth factor. Jadi, semakin banyak faktor eksternal yang masuk dalam siklus sel, kemungkinan akan mempengaruhi waktu siklus sel. Jadi misalnya semakin banyak growth factor yang terpapar dari sel tersebut, maka kemungkinan waktu siklus selnya ini akan lebih cepat.
Nah, di sini kita bacanya dari sini ya. Mitosis, jadi mitosis atau meiosis ini pembelahan selnya. Kemudian diakhiri dengan sitokinesis. Nah, interfase ini dimulai dari G0. Ada yang sebagian mengatakan bahwa ada yang dimulai dari G0, ada yang sebagian referensi mengatakan bahwa bisa dimulai dari G1. Karena G0 ini, selnya ini mengalami istirahat. Kemudian kita masuk ke G1, di sini konten selularnya mengalami duplikasi di G1. Kemudian masuk ke fase S, kemudian berakhir di G2. Setelah sudah masuk ke G2, baru masuk kembali ke fase pembelahan sel. Perbedaannya, tadi sudah disebutkan bahwa kalau misalnya mitosis ini hanya mengalami satu kali pembelahan. Dan di sini ada namanya karyokinesis. Karyokinesis itu adalah pembelahan materi hereditasnya atau materi genetiknya yang terjadi dalam inti sel. Dan ini ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian diakhiri dengan sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma. Dan ini mitosis ini hanya satu kali terjadi. Berbeda dengan mitosis, meiosis ini ada dua tingkatan. Ada meiosis 1, ada meiosis 2. Sama seperti mitosis, fasenya juga sama persis. Jadi meiosis 1 itu terjadi pembelahan reduksi. Fasenya dimulai dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian meiosis tingkat 2, prosesnya seperti mitosis atau biasanya dikatakan dengan mitotik meiosis. Fasenya ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Kemudian ini adalah pembelahan selnya. Secara mitosis, kita baca dari sini ya. Kita mulai dari profase. Profase ini dimulai, bisa dilihat ada munculnya benang spindle dari masing-masing kutub sel tersebut ya. Jadi ada dua, kutub utara dan kutub selatan. Kemudian di sini kromosom yang warna merah dan biru ini akan mengalami kondensasi atau pemadatan. Kemudian kita masuk ke prometafase. Jadi memang ada beberapa jurnal yang memasukkan fase prometafase, ada yang langsung ke metafase. Namun jurnal yang saya dapatkan ini kita masuk ke prometafase dulu. Jadi benang spindle-nya ini mulai menempel pada lengan-lengan kromosomnya. Dan kromosomnya di sini masih mengalami kondensasi atau pemadatan. Kemudian masuk ke metafase. Metafase ini kromosomnya yang sudah ditempel lengannya oleh benang spindle. Kemudian dia membentuk barisan. Dan masuk ke anafase ini, kromosomnya ini mengalami pembelahan karena ditarik dari benang spindle yang sudah menempel ke lengan kromosom. Kemudian karena sudah ditarik menuju ke masing-masing kutubnya ya. Ada yang menuju ke kutub utara sini, ada yang menuju ke kutub selatannya atau sebaliknya. Kemudian masuk ke telofase. Telofase ini terbentuknya membran nuklear ini terbentuk kembali dan kromosomnya mengalami peregangan atau dekondensasi. Dan benang-benang spindle-nya ini sudah mulai menghilang. Sudah masuk telofase, selanjutnya masuk ke sitokinesis. Nah, sitokinesis ini sitoplasmanya atau badan selnya yang mengalami pembelahan. Kita masuk ke meiosis yang tingkat pertama. Meiosis tingkat pertama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa prosesnya sama persis seperti mitosis ya. Di sini ada profase 1, terbentuknya benang spindle, ini sebelah sini ya. Terbentuknya benang spindle, kemudian kromosomnya mengalami pemadatan atau kondensasi, dan selubung nuklearnya itu mengalami penghancuran karena untuk persiapan terjadinya pembelahan sel. Dan uniknya pada meiosis ini terjadi crossing over, artinya dari masing-masing lengan kromosom ini mengalami penempelan. Dan biasanya ketika mengalami crossing over ini,
akan membentuk dengan tujuan untuk membentuk membentuk variasi baru untuk materi genetiknya. Ini profase 1. Kemudian ini masuk ke metafase ketika lengan kromosom ini sudah ditempel oleh benang spindlenya dan sudah membentuk barisan seperti ini. Kemudian pada anafase ini lengan kromosomnya akan ditarik dan bergerak menuju ke masing-masing kutubnya. Kemudian kutub masing-masing dari benang spindlenya. Kemudian masuk ke telofase membran nukleus itu mengalami pembentukan kembali dan diakhiri dengan sitokinesis, yaitu sitoplasmanya sudah terbentuk kembali dengan membawa materi genetik yang baru. Kemudian masuk ke meiosis tingkat 2, jadi dari masing-masing sel anakan dari hasil dari meiosis 1 tadi akan mengalami pembelahan sel kembali yang diawali dengan profase 2 sama persis tadi ya, terbentuknya benang spindle yang baru. Kemudian metafase ini kromosomnya sudah membentuk barisan dan benang spindlenya ini sudah menempel pada lengan kromosomnya. Kemudian anafase, yaitu terjadinya penarikan dari masing-masing lengan kromosom, dan lengan kromosom yang ditarik akan bergerak sesuai dengan benang spindle yang ditempelnya ke masing-masing kutubnya. Kemudian telofase, terbentuknya kembali selubung nuklear dari masing-masing sel anakannya ini yang membawa materi genetik yang baru. Kemudian diakhiri dengan sitokinesis, yaitu sitoplasmanya terbentuk kembali. Dan meiosis ini juga mengalami peningkatan jumlah dari selnya, namun materi genetik yang dibawa ini lebih sedikit dari sel parentalnya. Cukup dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang didiskusikan, silahkan kontak saya di email yang tertera di bawah sini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.